Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak semua, shalom. Dalam sukacita kita di malam hari ini, satu bagian pembacaan Alkitab yang diberikan kepada saya itu terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai 19. Mari kita buka Alkitab 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul. Separuh dia tidak buka tapi dia bilang amin. Itu tipu itu. Baik, untuk menghargai firman Tuhan, sejemput jemaat Tuhan berdiri, dengarlah firman Tuhan ini. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak semua, shalom. Itu belum kuat, kuat sedikit, shalom. Lebih kuat, shalom. Tahun 2026 GKI Ebenezer ulang tahun ke 28. Itu sebanyak atau masih sedikit? Sudah tua atau masih muda? Dewasa atau anak-anak? Mau tambah lagi atau cukup di 28? Mau tambah sampai berapa? Mau tambah sampai? Jemaat, di sini tidak ada jemaat. Sudah meninggal semua ini jemaat ini. Jemaat, di awal saya mau kasih tahu kita bahwa kedewasaan itu ada 3. Ada berapa? 3 kalau pakai bahasa Indonesia? 3. Pakai bahasa Inggris baru? Pakai bahasa Bintuni? Dewasa itu ada 3. Ada berapa? 1. Dewasa biologi. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah. 3, 2, 1. Dewasa biologis itu hari dia pun berat badan 37, sekarang 73. Itu hari pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang perut sama kayak ada 3, 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini. Itu namanya dewasa apa? Dewasa apa? Makan tidur, makan tidur, makan tidur, cocok ya? Jemaat, dewasa biologis itu berkaitan dengan pembangunan fisik. Sama-sama 1, 2, 3. Jemaat, pembangunan fisik di Ebenezer mantap. Kenapa suara hilang? Pembangunan fisik di Ebenezer mantap. Kenapa kok belum? Apa yang terlalu jadi? Jemaat, pastori aman? Gedung gereja aman? Aman? Saya tidak dengar, dong ada berteriak tapi saya tidak dengar. Gereja semua aman? Kapan baru mau aman? Saya mau tanya majelis dulu, yang baju merah dong ini, majelis. Jemaat ada berapa kakak di sini? Kira-kira berapa kakak? 700? Berapa? Berapa? Saya mau kasih tahu jemaat, masa kau masing-masing kepala keluarga bikin rumah sendiri bisa? Masing-masing bikin rumah sendiri bisa, tapi 200 kakak bikin satu rumah bagi Tuhan tidak bisa. Sama-sama 1, 2, 3. Korek teman di sebelah kastodia. 1, 2, 3. Jemaat, yang pertama tadi dewasa apa? Yang kedua dewasa psikologi. Sama-sama 1, 2, 3. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Dewasa psikologi tidak tergantung. Dia umur 40 tahun maka kalau tukang tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, tersinggung kok sedikit-sedikit. Di sini ada yang tukang tersinggung. Dia majelis atau jemaat?
majelis jemaat. Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit mau keluar kau bikin gereja sendiri Ebenezer 2 di situ. Ada yang begitu di sini. Dia duduk di bagian mana? Dia duduk di jemaat. Orang yang kerja hanya tersinggung itu, dia hanya badan yang besar, umur yang banyak, tetapi dia masih. Karena itu di Kupang itu kalau ada orang hanya kerja tersinggung, dia orang banyak, orang suka bilang begini, badan besar tapi pikiran seperti anak-anak. Pertama tadi dewasa, dua dewasa, tiga dewasa iman. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah, 3, 2, 1. Jemaat. Orang dewasa iman tidak tergantung berapa lama dia melayani Tuhan. Orang dewasa iman tidak tergantung berapa lama dia jadi orang Kristen. Orang dewasa iman tidak tergantung berapa lama dia susidi. Dewasa iman itu kira-kira begini. Ada anak umur 3 tahun, ada meja berat 10 kilo. Anak 3 tahun bisa pikul meja yang 10 kilo. Bisa kok tidak? Tidak kok bisa? Bisa kok tidak? Tidak kok bisa? 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun. Dia bisa pikul meja yang 10 kilo. Yang berubah itu anak atau meja? Itu namanya dewasa iman. Tidak meminta beban menjadi ringan. Tapi orang dewasa iman berdoa meminta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman tidak akan menangis meminta masalah berubah. Karena Tuhan tahu, dia tahu kalau Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan tahu seberapa kuatnya dia. Amin. Jemaat, saudara punya masalah, tidak usah omong. Saya lihat ini muka masalah semua ini. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Yang muda-mudaannya muda, harapan menikah umur 28, kenyataan sudah 34. Masalah kok tidak? Masalah kok tidak? Karena itu harapan menikah dengan dia, kenyataan dia nikah dan kita pun teman vokal group. Ada begitu di sini. Dia pun nama siapa? Harapan petugas koperasi jangan datang besok. Ternyata pagi-pagi petugas koperasi sudah ketuk pintu. Di sini kenal petugas koperasi harian atau mingguan. Itu dia datang bikin apa di rumah? Jemaat. Karena itu hampir-hampir orang dewasa iman tidak meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Siapa berubah? Di gereja itu ada banyak orang sibuk suruh orang lain berubah, tapi lupa rubah. Di Ebenezer ada laki-laki atau perempuan, dia ada di sini, dia yang di kursi atau yang duduk-duduk di lapangan. Karena itu saudara-saudara, 28 tahun harus menjadi bagian refleksi untuk 1 dewasa, 2 dewasa, 3 dewasa. Baik, jemaat. Tema yang diberikan kepada saya itu, dia pun maksud begini, kasih Kristus menggerakkan. Sama-sama, 1, 2, 3. Jemaat, kasih yang seperti apa itu? Saya ingin mulai dengan mengatakan begini. Hukum Taurat ada 10. Ada berapa? 10 kalau pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa roh. Hukum Taurat itu ada 10, dijabarkan menjadi 613 pasal. Berapa? Dari 613 masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari, dan dari ribuan itu Tuhan Yesus simpulkan dia tinggal 2, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari yang 2 itu Tuhan simpulkan tinggal 1 kata. Anak sekolah minggu, kamu berdiri dulu. Jangan guru sekolah minggu, berdiri dulu.
Dari ribuan itu Tuhan simpulkan tinggal satu kata, K-A. Kuat. Apa? Kasih itu. Nah, sudah. Duduk sudah. Nanti kalau menyanyi itu singa bantu, bukan duduk kok. Kasih itu tidak suka. Di Ebenezer ada hanya kerja marah. Dia ada di sini. Coba tunjuk itu. Kasih itu tidak suka. Jemaat, sabar dalam Alkitab itu tidak berkaitan dengan menunggu waktu pulang. Kapan waktu habis? Kapan itu pendeta waktu habis? Bukan itu. Sabar dalam Alkitab berkaitan dengan dua hal. Berapa hal? Satu, sabar terhadap situasi. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah, 1, 2, 3. Ada situasi tertentu dalam hidup berumah tangga, dalam hidup berjemaat yang kita tidak suka, tapi firman Tuhan bilang, ada sakit, penderitaan, sudah kanker sekian lama, berdoa bukan tambah sembuh tapi makin menurun fisik kita, seperti mau mati rasanya, tapi firman Tuhan bilang, ada persoalan yang kita mau segera selesai hari ini, tapi Tuhan bilang belum waktunya, karena itu harus selalu. Ada pendeta satu kepala botak, khotbah terlalu lama, kita sudah pemalas dengar, tapi firman Tuhan bilang, sabar. Tuhan Allah sertamu. Sabar. Beri kuat. Ulang 3, 4. Sabar. Dalam susah. Lebih kuat. Tuhan ada sertamu. Sabar. Tuhan beri kuat padamu. Kedua, sabar terhadap orang. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah, 3, 2, 1. Jemaat, ada orang-orang di gereja itu sangat menjeng, tapi firman Tuhan bilang, ada tetangga-tetangga dekat rumah itu sangat menjeng, tapi firman Tuhan bilang, ada pendeta-pendeta itu sangat tapi firman Tuhan bilang, ada majelis jemaat pakai baju merah itu sangat tapi firman Tuhan bilang, ada ini jemaat-jemaat yang duduk yang di situ itu sangat tapi firman Tuhan bilang, ada suami-suami sangat menjeng, tapi firman Tuhan bilang, ada istri-istri, ada kok tidak? Ada kok tidak? Siapa bu istri? Ada istri-istri itu sangat firman Tuhan bilang, ada mama mantu, ada kok tidak? Sangat menjeng. Firman Tuhan bilang, ada anak kecil 2 orang, satu ada plester di mata sini, dia sangat tapi firman Tuhan bilang, sabar. Tuhan ada sertamu. Sabar.
apa yang menggerakkan? Hafal ikut yang pendeta bilang. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya bilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan jemaat. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Apakah dunia mengasihi Tuhan? Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan, Tuhan berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Karena itu dengar, kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Kasih tahu kawan di sebelah, 3, 2, 1. Kasih tidak terpatahkan. Dalam kasih yang tidak terpatahkan itu kita tidak bisa bilang begini, Pak, saya terlalu hargai Pak. Tapi setelah saya lihat Pak punya sifat asli begini, maaf. Itu bukan kasih. Tapi itu kenapa mau cepat-cepat? Pelan sedikit tidak bisa. Jemaat. Di Ebenezer lebih banyak kasih atau egois? Lebih banyak kasih atau egois? Yang dia omong semua mesti dengar, tapi kalau orang omong dia tidak mau dengar. Dia ada di sini. Dia yang pakai baju warna itu namanya apa? Jemaat. Ini yang paling bisa mengkonfirmasi bahwa kasih itu tidak terpatahkan. Seperti yang Tuhan bilang itu adalah ibu-ibu. Siapa? Kita menyanyi dulu. Ajarilah bahasa kasih saja, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah bahasa kasih, agar kami dekat padamu. Ibu-ibu, melahirkan itu sakit kok tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Abnormal itu sesar, ibu. Hei ibu-ibu, waktu ibu-ibu sakit melahirkan, bahkan suami saja tidak tolong. Suami itu hanya di luar taruh tangan di kepala baru dia bilang Yesus paling hanya. Dia sudah bilang Yesus lagi, dia bayangkan ini anak pemuka ini mau ikut siapa? Anak-anak, waktu kamu baru lahir itu kamu tidak tahu apa-apa. Kamu hanya tahu Kalau kamu menangis itu orang tua pikir satu, kamu lapar bukan lahir. Memang dia sudah lahir. Yang kedua, pasti pikir dia basah. Ketiga, dia menangis karena mungkin salah dia urat ke tulang kah. Keempat, orang bilang mungkin dia pun nenek mau ganti nama. Anak-anak, kamu punya jam tidur itu orang tua pun jam bangun. Orang tua punya jam tidur itu kamu pun jam bangun. Makanya banyak orang tua tidak tidur karena kamu ini. Jam 3 pagi masih ada ibu-ibu goyang-goyang dia buana begini, betul? Dalam keadaan tidak bisa tidur itu, seringkali ibu-ibu ini dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya ibu-ibu punya lagu itu seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak nyamuk. Padahal justru anak bobo itu baru nyamuk gigi. Kalau anak ada lari-lari nyamuk gimana? Tapi sudah. Anak-anak, waktu kamu baru lahir itu kamu tidak bisa jalan. Betul kok tidak? Atau siapa punya anak yang bangun dia langsung seka-seka yo.
Anak-anak, orang tua ajar kamu itu, melahirkan belum bisa jalan toh, orang tua ajar, pegang di tangan baru bilang ta, te, nah itu jalan belakang itu. Tapi setelah dorang sudah mulai SMA, sudah mulai bisa jalan, ada suka jalan dari orang tua? Ada suka jalan dari orang tua? Dorang lebih suka jalan dengan sekarang lihat, lahir tidak bisa jalan, orang tua ajar jalan, so bisa jalan, lebih suka jalan dan teman dari orang tua. Pertanyaan terakhir, kenapa mau kasih makan manusia-manusia begini dong? Kenapa coba? Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Anak-anak, waktu kamu lahir kamu tidak bisa omong, betul kok tidak? Betul kok tidak? Atau siapa punya anak yang lahir langsung bilang yes? Orang tua ajar omong itu satu-satu suku kata, ma, pa. Lantas orang sudah mulai SMP, sudah mulai SMA, sudah bisa omong. Ada suka omong dengan orang tua? Lebih suka omong dengan? Kenapa tidak suruh itu teman kasih makan? Orang tua kasih besar anak, ajar bicara, sudah lancar, lebih suka bicara dengan orang lain daripada dari orang tua. Pertanyaan terakhir, kenapa mau kasih makan itu manusia-manusia begitu orang tuh? Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tidak terpatah. Jemaat, orang tua itu sampai bilang begini, anak, yang penting kamu mau sekolah tinggi, biar orang tua ikat perut, tidak apa-apa. Pernah dengar itu kalimat? Orang tua sampai omong bilang ikat perut itu bukan berarti dorang mau pakai stagen, tapi dorang utang demi anak-anak. Anak-anak, kamu ada pegang handphone, itu utang. Anak-anak, ada yang bawa motor sendiri pergi sekolah, pergi gereja, pergi main bola, ada. Sama-sama, 1, 2, 3. Utang. Bagaya. Jemaat, orang tua bisa lahirkan kita banyak-banyak, tapi tidak pernah titip di mana-mana. Tapi anak banyak-banyak yang sukses itu belum tentu urus orang tua. Dong titip orang tua di panti jompo. Ada yang titip atau rencana titip, batalkan sudah. Saya mau tanya dulu. Saya mau tanya, mama dong berapa saudara? Saudara berapa? Hanya dasar 5. Ibu berapa? Berapa? 5. Berapa? 5. Bapak berapa? 8. Sekarang saya mau kasih tahu, satu mama itu bisa melahirkan dan membesarkan 5, 5, 5, 8. Tapi 8, 5, 5 anak yang sudah sukses dan menikah belum tentu bisa urus mama yang satu. Ini tepuk tangan apa? Tepuk tangan yang tidak bisa urus orang tua. Dorang online berjam-jam, tapi tidak pernah telepon orang tua di alor. Tidak pernah telepon orang tua yang di Toraja, tidak pernah. Tapi orang tua sumati baru dia telepon ulang-ulang. Jangan kubur dulu sebelum saya sampai. Jeng. Orang tua sakit dia tidak pernah urus. Tapi orang tua mati baru dia bawa babi besar. Kita menyanyi, doa menyanyi. Ini lagu dunia, izin Pak Pendeta, Mam Pendeta. Kita menyanyi sah. Di ibadah saya bertanggung jawab. Kasih ibu kepada kita, akan hingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Coba ulang menyanyi itu lagu sambil bayangkan mama mantu pemuka. Kasih ibu Kepada beta ini tidak mau bayangkan. terhingga sepanjang masa, Hanya hanya
anak-anak lihat dia pun bapak di mana, mama di mana, bangun dari kampung tempat dipeluk orang tua, bicara satu kata. Bisa? Kasih. Bangun. Peluk orang tua. Ngomong satu kata. Terhingga sepanjang masa hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Begini baru sedih-sedih. Kenapa saya suruh kita bangun peluk orang tua? Karena kasih itu tindakan. Kasih bukan kata-kata. Amin. Ngomong itu baru pengantar. Saya belum khotbah ini. Kan saya belum singgung teks, sedikit itu belum ini. Betul toh? Ada pendeta banyak-banyak lagi di sini baru saya omong barang lain, bukan omong yang firman punya. Sekarang baru mulai. Di dalam sabar itu ada protes. Di sini ada yang hanya kerja protes. Proses. Jemaat. Dulu itu sama dengan itu hari. Iya. Dulu itu di dunia ini ada satu binatang, dia pun nama ayam. Sekarang juga ada. Ayam dulu itu hanya dibedakan atas ayam jantan dan ayam. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Akhirnya itu ayam yang itu hari hanya ayam, sekarang menjadi ayam kampung. Karena sudah ada ayam. Itu yang buat kita manusia bingung, apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung. Tetapi dia pun beda jelas. Jemaat, ada yang pelihara ayam kampung di rumah? 2 ekor ada? 5 ada? Lebih dari 5 ada? Kasih 1 dulu. Ayam kampung itu kita pelihara 6 bulan juga, dia masih kecil, tapi dia pun daging enak kok tidak? Kalau betina bertelur kok tidak? Kalau dijual lebih mahal atau lebih murah dari ayam potong? Karena ini ayam ini tahu proses. Beda dengan itu ayam potong itu. Kita baru pelihara 6 bulan, baru 1 bulan saja pun mata sebesar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar, lihat langsung. Tapi ini ayam tidak kuat. Anak-anak belum gas motor di samping kandang, besok itu ayam sumati. Betul? Baik. Jemaat, manusia telah berdosa. Sama-sama, 1, 2, 3. Dosa ialah di Taman Eden, dosa ialah usaha manusia melangkah melewati batas. Semua tanaman dalam taman ini kau boleh makan, yang itu jangan. Waktu dia melangkah melewati batas, namanya dosa. Orang baru omong ambil, dia omong lain. Namanya dosa. Itu telah membuat permusuhan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan dirinya sendiri, bahkan manusia dengan alam semesta. Tapi Tuhan tidak membiarkan manusia sengsara di dalam dosa dan hukum dosa. Setelah manusia semua berdosa, tidak ada satupun yang bisa pergi paksa Tuhan datang selamatkan manusia. Tetapi Tuhan mengerjakannya sendiri di dalam orang di sini sudah bisu semua. Di dalam Tuhan berinisiatif datang kepada dunia ini karena manusia telah berdosa. Inisiatif itu didasarkan kepada KASI. Dibaca. Mestinya yang menggerakkan gereja adalah kasih yang dimulai dari inisiatif yang sadar. Jemaat, kenapa saya mengasihi Tuhan? Karena saya tahu saya berasal dari mana. Kamu tinggal dalam dunia, tapi tidak berasal dari dunia. Kenapa saya mengasihi sesama?
Karena pada dirinya ada gambar dan rupa Allah. Supaya kita saling menghargai. Jemaat, kita lebih sayang diri sendiri atau lebih sayang orang lain? Lebih mengasihi diri atau lebih mengasihi orang lain? Mengasihi diri sendiri. Alkitab juga bilang begitu. Kasihilah orang lain seperti yang kau mengasihi. Jadi kalau engkau tidak mengasihi dirimu, engkau tidak mungkin mengasihi orang lain. Jemaat, orang yang mengasihi dirinya, dia mau terluka hatinya? Dia mau ada kepahitan dalam hatinya? Kalau begitu saya mau tanya, jemaat, kalau pendeta Yandi benci pendeta itu, ibu pendeta nama siapa lagi? Sudah, dia pun nama saja, tidak usah paham, lama-lama dia pun hobi dulu. Ibu siapa? Pendeta Yandi benci ibu Ivon. Yang rugi pendeta Yandi atau ibu Ivon? Setiap kali lihat ibu Ivon pemuka sapu, hati senang kok tidak? Setiap kali ibu Ivon bilang pendeta shalom, saya hati senang kok tidak? Setiap kali jemaat bicara ibu Ivon pun kebaikan, saya hati senang kok tidak? Kalau saya senang, saya sayang saya pun diri, saya harus berhenti membenci ibu Ivon. Jemaat, ada orang yang saudara tidak suka. Ada. Dia ada di sini. Coba lihat dia pemuka. Kenapa paling banyak lihat saya? Saudara tidak suka saya. Orang mengasihi dirinya, dia tidak mau terluka. Jemaat, dengar saya lanjutkan ini. Kain membunuh adiknya. Di sini ada nama Habel. Habel siapa? Kain bunuh adiknya. Waktu Kain mau membunuh, Tuhan bilang, Kain, kenapa mukamu muram dan hatimu panas? Ingat, dosa di depan pintu dan sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atas dosa itu. Kain tidak mampu berkuasa atas dosa itu, dia bunuh dia punya adik Habel. Setelah dia bunuh habis, Tuhan bilang, Kain, di mana adikmu Habel? Tuhan tanya begitu, dia tahu kok tidak? Dia tahu kok tidak? Tahu kok tidak? So tahu kenapa tanya? Ini pertanggung jawab. Apa yang kita buat ini tanggung jawab apa? Jemaat, Kain, di mana adikmu Habel? Untung Kain tidak bilang, kamu nanya. Itu Kain cari mati. Kain, jangan coba-coba. Kain, jangan coba-coba, Kain. Jemaat, dengar dia punya hukuman. Dengar hukuman. Tuhan datang tanya habis itu yang begini, Kain, tanah yang kamu usahakan ini tidak akan memberi hasil yang baik. Ternyata masalah saudara dengan saudara membuat makanan ini tidak ada. Kesimpulannya gampang, muka muram, hati panas, berkat jauh. Sama-sama, 1, 2, 3. Ibu jangan terlalu cepat-cepat. Apa yang terlalu kamu cepat-cepat? Muka muram, tunjuk-tunjuk di muka hati dengan berkat. 1, 2, 3. Ulang 1, 2, 3. Tuhan tidak mau hidup dengan orang yang hatinya penuh penuh dengan Jemaat, suami istri di sini baik-baik saja. Di sini ada suami pukul istri. Apa? Di sini ada suami pukul istri. Nah, saya balik. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Ya jangan. Angkat tangan sebentar, pulang dapat pukul ulang siapa mau tuh? Suami istri aman. Kakak adik aman. Dan ipar-ipar aman. Dan tetangga main bola aman. Hati yang ada kepahitan itu, Roh Kudus tidak tinggal di dalam. Hanya ada kebencian. Kita punya emosi meluap-luap negatif yang ada di dalam diri. Maka bagaimana Tuhan mengerjakan itu? Dia kasih tahu, Tuhan mengerjakan Tuhan mengerjakan apa? Dalam pendamaian itu, darah Kristus menjadi korban.
supaya kita yang bermusuhan dapat dinamaikan kembali. Amin. Jadi kalau kakak adik bertengkar, berkelahi, baku bunuh, kita tidak paham tentang pengorbanan Kristus akan pendamaian itu. Jemaat, jemaat masih ada di sini. Nah, kenapa saya tanya diam-diam? Tuhan datang ke dunia. Ini yang ikut pekabaran Injil dong semua tahu ini, tapi saya mau omong ulang dulu. Saya mau omong ulang untuk sekedar mengingatkan. Tuhan itu maha kasih, betul? Tapi Tuhan juga maha adil, betul? Lalu bagaimana kasih dan keadilan bisa bertemu? Orang pekabaran Injil suka pakai kalimat ini. Kalau kita sayang, kita punya orang, kita mengasihi orang, dia buat salah juga harus kita ampuni. Tapi kalau kita adil, kesalahan kecil pun harus dituntut hukuman. Bagaimana Tuhan Allah yang maha kasih bisa sekaligus maha adil? Orang-orang di pekabaran Injil suka pakai ilustrasi ini. Dia bilang begini, di abad 19 ada seorang jenderal tentara di Rusia, namanya Jenderal Samila. Jenderal siapa? Dia memimpin pasukan bergerilya melawan pemerintah. Di satu hari dia dapat laporan dari anak buah. Lapor komandan, kita punya makanan dicuri oleh orang. Samila marah, cari yang pencuri, tangkap, hukum dia di muka umum. Biar yang lain jangan coba-coba. Kamu jangan pulang kalau kamu tidak dapat yang pencuri. Beberapa saat kemudian laporan datang. Lapor komandan, yang pencuri sudah kita dapat. Oke, siap algojo semua, undang semua orang, cambuk dia di hadapan umum. Setelah semua siap, orang datang kasih tahu. Jenderal Samila pergi. Betapa terkejutnya dia. Kenapa? Karena yang pencuri itu adalah mama kandungnya sendiri. Kalau dia punya mama yang pencuri, kalau dia hukum dia punya mama, orang akan bilang ini anak tidak ada kasih, tidak tahu diri, masa mama kandung dia hukum. Tapi kalau dia tidak menghukum dia punya mama yang pencuri, orang akan bilang ini orang pemimpin yang tidak baik, masa orang lain dia hukum, keluarga sendiri dia tidak hukum. Lalu apa yang dilakukan oleh Jenderal Samila? Dia buka dia punya jubah kebesaran dengan pangkat-pangkat militer yang banyak, dia buka, bertelanjang badan, dia peluk dia punya mama kuat-kuat. Dalam pelukan itu dia bicara dua hal. Satu, dia bilang kepada dia punya mama di telinganya, dia bilang begini, mama, aku mengasihi engkau. Tetapi yang kedua, dari mulutnya sendiri dia perintah anak buahnya, cambuk. Para anak buah bangun membawa cambuk, dan cambuk dia punya mama. Tapi karena Samila memeluk mamanya kuat-kuat, tidak ada satu cambukan pun yang kena dia punya mama. Semua kena di tubuh daripada Samila. Sekarang saya mau tanya, ada kasih atau tidak? Ada keadilan atau tidak? Saudara tahu sekarang kasih dan keadilan bertemu dalam pengorbanan Kristus itu. Karena itu dia memberi dirinya dihukum. Itu pekerjaan pendamaian. Lalu hari ini kakak adik bertengkar. Di sini ada suami istri yang semua cerai. Ada kok tidak? Mana saya lihat. Dulu yang istri tinggal di sini, suami di Manokwari, tapi dia pipulan tiap hari. Usaha mati-mati mau nikah. Dia waktu nikah itu pendeta, orang tua, keluarga, bukan tidak ada kerja, kami sibuk. Tapi dia mau nikah itu buat kami abaikan kesibukan, datang kasih nikah dia ini. Bahkan babi yang tidak tahu apa-apa ikut mati gara-gara dia nikah. Baru sekarang enak saja, sedikit-sedikit mau cerai. Ada men. Itu pekerjaan pendamaian. Dalam pekerjaan pendamaian itu kita kenal satu kata yang namanya pengampu. Sama-sama 1, 2, 3. Jemaat, pengampunan itu satu paket dengan pendamaian. Sama-sama 1, 2, 3. Pengampunan dengan kamu yang baju biru putih ini, kamu dandalan terus. Menjengkelkan. Duduk diam-diam di situ, kenapa? Oke, lanjut. Pengampunan satu paket dengan
Kenapa saya omong itu? Dengar. Ada orang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai itu dia omong bilang begini. Untuk marah saya tidak marah. Untuk marah saya tidak marah. Dia mau datang juga silakan. Tapi saya mau pergi ke dia, maaf Bapak, maaf. Ada begitu di sini. Dia ada di sini. Tunjuk itu manusia itu, tunjuk itu. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Oh, sabar. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Itu biasa terjadi di anak kecil. Nah, ini dua. Dorang dua kalau main kelereng, berkelahi. Dorang punya bapak datang, hehehe, stop, damai. Damai ini kan biasa kalau kita damai kan jabat tangan. Dia jabat tangan, itu dia pun cara sorong tangan juga. Terus kalau dia orang dari kampung-kampung ini kan pakai cium hidung toh, cium. Ini kau pun keluarga. Besok kau ada masalah, bukan kelereng yang bantu kau tapi keluarga yang bantu. Itu dia cium tapi dia pun cara cium begini. Sebentar ada yang WA bilang, weh kita lihat so damai oh. Terus dia bilang, sopo bilang? Hei jemaat, mengampuni itu bukan melupakan masalah. Makin sakit hati makin tidak bisa melupakan. Mengampuni itu adalah membebaskan diri, menyambut itu orang, menyambut dia pun kesalahan sambil siap besok dia bikin kesalahan baru dan kita harus ampuni lagi. Dan itu orang memang sangat menjengkelkan. Aduh terima kasih. Terlalu baik, tapi dia tidak buka, dia hanya jemaat. Pekerjaan pendamaian yang seperti itu Tuhan berikan kepada kita menurut firman. Mau minum, jemaat mau minum, makanya berkhotbah. Pekerjaan pendamaian yang seperti itu sekarang dia kasih kepada kita, betul? Sudah kerjakan itu pendamaian. Majelis, sudah kerjakan pendamaian atau bikin tambah masalah? Jemaat, sudah mengerjakan pendamaian atau bikin masalah? Saudara lihat, itu yang harus kita kerjakan, mau menggerakkan kita. Pendamaian itu, jemaat, dimulai dari satu, berdamai dengan Tuhan. Sama-sama, 1, 2, 3. Banyak orang tidak damai dengan Tuhan. Contoh, orang kalau damai itu suka berkumpul, suka sama-sama. Iya toh? Banyak yang pemalas gereja. Karena pergi gereja itu berjumpa dengan Tuhan. Dia tidak suka kalau pi pesta dia nomor 1, tapi dia tidak masuk gereja, berarti dia tetap bermusuhan dengan Tuhan. Di sini ada pemalas gereja. Siapa pu suami? Coba angkat tangan, jujur. Saya lihat ini malam ini lebih banyak mama-mama daripada bapak-bapak. Betul? Ini mama janda semua. Ada suami. Bapak tua di mana? Itu banyak orang pun suami di belakangnya hanya biar dia. Ada jemaat ini yang ikut gereja 1 tahun ini hanya 2 kali. Natal dan tahun baru tidak mungkin. Kok 31 malam dia sumabok sampai tanggal 3. Mau ke mana tanggal 1 dia pi. Natal dan makanya dia pun nama jemaat napas. Natal dan karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, singkatan tambah panjang, napas 1-1. Berdamai dengan Tuhan itu kita melekat dengan Tuhan. Melekat berarti kita jalan pindah mana-mana itu Tuhan ada ikut, betul kok tidak? Jadi karena Tuhan ada ikut kita ini, kita mau bikin apa-apa juga kita jaga Bapak. Karena manusia tidak lihat, tapi hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Di sini ada yang dia tangan dia apa sembarang.
Kalau melekatkan Tuhan, manusia tidak lihat. Tapi tahu itu lagu, hati-hati gunakan tanganmu. Kalau tahu, pulang masuk kamar menyanyi, sebut dari ujung kaki sampai ujung kepala. Mata Tuhan. Apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Jangan cepat-cepat. Oleh sebab itu Itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. kita ini kayak apa kok? Kita pikir Tuhan tidak lihat kita, padahal Tuhan ada lihat ini. Kalau ada salah dari bapak-bapak pemerintah dong itu, bukan bikin akun palsu. Omong. Ada akun palsu? Ibu semua tidak habis. Gitu. Kedua, berdamai dengan diri. Sama-sama, 1, 2, 3. Banyak orang tidak mampu berdamai dengan dirinya sendiri. Tidak bisa terima dia pun keadaan. Dia mau jadi seperti orang lain pun keadaan. Nah, kita pun diri. Kenapa lihat saya? Terima kita pun diri. Kita Timur, kita Papua, ada yang Toraja, ada yang Jawa, ada yang mana-mana. Terima. Kita pun, saya ini saya pun teman banyak. Orang Papua ada saya pun teman. Orang Sulawesi ada, orang Sumatera ada, orang Cina ada. Tapi saya tetap Timur. Masa kok saya teman dengan orang Cina, nah saya mau suruh panggil, bilang tolong panggil saya Koko Yandi. Oh, tidak cocok. Tidak cocok. Kita pun diri. Terima diri. Mau menggerakkan ke mana kalau kita tidak mampu menerima diri? Orang tidak terima diri, dia tidak kenal dirinya. Kalau dia tidak kenal dirinya, dia tidak bisa mengeksplor sesuatu yang Tuhan kasih untuk memberkati orang lain. Oh! Berdamai dengan diri. Hitam kulit. Ulang-ulang, 1, 2, 3. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Amin toh. Berdamai dengan kita pun diri. Tidak usah terlalu sibuk dengan orang lain. Kadang-kadang ini kita karena tidak damai dengan kita pun diri ini. Orang lain yang beli motor, kita yang tidak tidur di rumah. Kamu cek dulu, cek apa? Dia kredit kok cash kah? Lama-lama orang lain yang beli kulkas, kita yang kedinginan. Kita membeku. Berdamai dengan diri. Amin. Berikut, berdamai dengan alam semesta. Berdamai dengan Tuhan cipta manusia di bagian terakhir. Babi suada. Semua ada, ayam juga. Suada. Alam semesta tanpa manusia, alam semesta biasa-biasa saja. Tapi manusia tanpa alam semesta, manusia susah. Contoh. Kalau kuda lari, manusia bisa pinonton. Tapi kapan manusia lari? Kuda pinonton. Papua ini tanah terlalu diberkati. Sangat diberkati. Luar biasa kekayaan di Papua ini. Saya suka itu lagu, tapi saya tidak tahu itu lagu. Tuh kita menyanyi dulu. Ini Singes. Bantu itu lagu dulu yang bilang. Nah itu. Tanah Papua. Yang ada sungai-sungai, gunung. Ah itu. Cepat menyanyi. Jangan hanya ingat mau menyanyi tabola balai, dia tidak menyanyi ini. Kita menyanyi tanah Papua. Desa Sini
menggambarkan sangat real bahwa Papua ini tanah yang diberkati. Tapi tolong jangan buang sampah sembarangan sebagai bentuk kita sayang ini negeri. Pagaya caga ini keindahan alam. Wih, tadi kami datang dari mana itu? Dari Manokwari ke sini. Wih, dia pun pemandangan terlalu bagus. Hutan-hutan, sungai-sungai, laut, gunung. Kami sampai di itu Gunung Botak. Dorang bilang, pendeta kita mesti singgah di Gunung Botak. Saya tidak mau. Kenapa? Saya sudah botak lagi baru kita pergi. Nanti dia pun botak jadi. Karena berdamai dengan ini alam bisa kok. Itu ada kita pun taman kota satu yang di mana itu yang ada tulis satu. Yang ada apa di situ itu di mana itu di situ. Apa lagi? Oh, yang ada biasa orang pi parkir motor. Kan pi pacaran di sana jam buang sampah. Jam bikin rusak itu. Kau jaga sendiri ini barang toh? Amin kau tidak? Kalau tidak bisa buang, tidak bisa buat yang terlalu besar, yang kecil yang penting dia berkontribusi positif bagi ini tanah Papua. Ulang menyanyi, ulang. Anak-anak kamu tahu ini lagu tidak? Saya tanya, Bintuni ini apa yang paling banyak? Dom yang Bapak, gas. Gas bukan yang bukan itu, yang gas. Pada saat kami ada susah gas ini, di sini gas banyak. Apa yang kurang di ini negeri? Berdamai lagi. Tuhan tidak pernah kebetulan menempatkan kita di sini sebagai orang Papua. Dan ada di sini. Tepuk tangan. Tapi yang keempat, berdamai juga dengan orang lain. Sama-sama, 1, 2, 3. Jemaat, berbahagialah mereka yang cinta damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yang cinta damai itu Tuhan Allah pu anak. Yang tidak cinta damai itu setan pu anak. Berdamai dengan orang lain. Amin toh? Kalau kita berdamai, kita bergandengan tangan, masa tidak maju ini dunia ini? Jemaat, kalau satu orang bermimpi itu hanya mimpi. Tapi kalau kita semua berdamai dan bermimpi bersama, itu kenyataan. Untuk apa kita tidur satu tempat tidur yang sama tapi dengan mimpi-mimpi yang berbeda? Lebih baik kita tidur tempat tidur yang berbeda tapi dengan mimpi-mimpi yang sama. Saya ulang. Untuk apa tidur satu tempat tidur tapi dengan mimpi yang lebih baik tidur tempat tidur yang berbeda tapi dengan mimpi yang itu bicara tentang visi. Bicara tentang cita-cita bersama. Jangan biarkan ketua majelis bermimpi sendiri. Itu gereja tidak habis tuh. Jangan biarkan bupati bermimpi sendiri. Ini harus mimpi semua orang. Amin. Tapi kita clear dulu, Tidak boleh ada yang pulang ke saudara istri bilang, Mama, tadi pendeta ada omong. Apa? Untuk apa tidur satu tempat tidur? Stop. Saya tidak maksud. Saya bicara tentang visi bersama. Berdamai. Jemaat,
dalam konteks sosial, dengar saya ngomong. Semua kita ini nol. Semua kita ini para pemimpin itu dia pun nilai ada, tapi hanya satu. Pendeta itu dia pun nilai satu. Bupati itu dia pun nilai satu. Satu itu banyak atau sedikit? Karena dia sadar dia pendeta tapi nilai hanya satu. Dia bupati tapi nilai hanya satu. Oh, ini tidak bisa. Dia panggil satu orang baju merah. Datang. 1 tambah 0. Kita kan 0 toh. Dia yang 1 tambah 0, 1 berapa? Dia dipanggil lagi pemain musik. Sudah berapa 0? Jadi berapa? Dia panggil lagi itu penyanyi dong itu yang menjengkelkan itu. Itu 0 semua. Sudah jadi berapa 0? Sudah berapa itu? Dia panggil lagi yang ini, ada foto-foto kamera-kamera ini. Dari Kominfo ini. 0 itu. Tambah lagi, 5 0. Berapa? 10.000. Dia panggil lagi anak-anak yang tadi menari-menari. Mana itu? Terus hilang lagi. Sudah 6-0. Berapa? Makin banyak orang yang dia panggil, kita semakin bernilai. Bagaimana kita bisa panggil dan bergandengan tangan? Padahal kita dua baku marah, baku benci, baku suang gitu. Berdamai dengan orang lain. Amin. Amin. Jemaah. Saya suka itu lagu. Ini tuh singa ada siapa itu lagu kau tidak? Yang Yesus cintaku. Oh, Yesus sayangku. Coba. Yang mulai dari torang semua. Yesus sayangku. Yesus sayang Yesus sayang torang semua. Ulang yang tarik panjang itu. 1, 2, 3. Yesus Sayangku, tunjuk. Yesus sayang Yesus sayang orang semua. Masuk sedikit, masuknya ya. Gas. Sudah sebentar. Oke. Semuanya. Sambil berdiri. Oke. Kiri kanan putar pada puji Tuhan. Seka-sekayo. Kiri kanan putar pada puji Tuhan. Yesus sayangku, Yesus sayang Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang Yesus sayang orang semua. Duduk sudah, duduk. Ini belum ada siapa itu lagu kok tidak? Kamu ada siapa itu lagu kok kita mau menyanyi kok tidak sebentar? Siapa Pak? Bagus sudah. Duduk dulu, kita belum menyanyi, khotbah masih panjang. Jemaat, kalau kasih yang seperti tadi dan pekerjaan pendamaian yang Tuhan kasih pada kita untuk 4 hal, untuk kita jalankan, maka 3 kata terakhir dari subtema. Kata pertama itu adil. Sama-sama 1, 2, 3. Jemaat, adil itu dia arti ada banyak. Saya sebut beberapa. 1, adil itu kita ada pendeta dong, ini ada 4 orang, roti 1 bagi 4, itu adil. Jangan makan sendiri. Dalam teori tentang keadilan, cari masing-masing, makan sama-sama. Jangan cari sendiri-sendiri, makan sembunyi-sembunyi lagi. Supaya adil. Amin toh? Kekayaan yang begini besar di tanah Papua, kalau kita berbagi dengan adil, wih, terlalu banyak. Mantap toh? Mantap kok tidak? Mantap kok tidak? Adil. Adil. Adil.
Adil itu kalau tuntut hak, laksanakan kewajiban. Itu adil. Amin kok tidak? Adil itu yang kuat harus menanggung yang lemah. Adil. Itu adil. Adil itu kalau yang rajin lebih kaya dari yang pemalas. Adil itu. Adil itu. Adil. Tidak usah marah, karena yang paling rajin dia waktu 24 jam per hari. Yang paling pemalas juga 24 jam. Yang paling pintar 24 jam, yang paling bodoh 24 jam. Jadi kalau dia menggunakan waktu yang baik, dia lebih dari kita. Adil. Tapi adil juga bisa berarti kalau salah harus dihukum. Adil. Di sini ada guru, ada guru. Mana itu guru-guru itu? Guru itu bukan guru sekolah minggu. Ibu guru, kalau itu anak itu dia dapat 2, kasih 2. Jangan bilang jangan tutup orang pun nasib. 2 ya 2. Ini sudah 2 karena pendeta Yandi pun anak dia kasih 10. Baru pendeta Yandi pulang dia bikin syukuran lagi di rumah. Tidak adil itu. Adil itu kalau 2-2, tidak usah tambah. Amin dong. Adil itu, saya tambah ini adil. Jemaat, kalau sudah minta berkat jasmani, jangan lupa minta berkat rohani. Itu adil. Jemaat, satu kalimat satu yang saya omong di semua tempat. Dengar. Kalau sudah umur 50 tahun, 90 tahun, cantik atau tidak cantik tidak penting lagi dalam hidup. Sudah tidak bisa disembunyikan lagi di balik lipstik dan bedak. Yang kita masih 20-30 tahun, yang kita rasa kita pipi dong ini kinclong. Sudah 50 meleleh ini pipi. Sapu teman ini kami SMA, dia tato Guns N' Roses Pulaman di sini. Yang ada orang pangku kaki itu. Woi, kulit bagus, tinta bagus. Woi, kita lihat terlalu senang. Woi, bagus. Itu 43 tahun dia sakit. Saya lihat dia ini, wih, kesian. Itu tato bukan seperti orang pangku kaki, seperti orang menyembah itu dia. Berubah. Mungkin dia tato naga. Su 50 ulat bulu, Pak. Berubah. Dia tato mawar merah. Su 50 bunga pepaya. Jadi jangan, tidak adil kalau hanya minta berkat jasmani. Jelas toh? Ibu-ibu, kalau ada yang datang tanya dia, mama, umur berapa? Terus mama bilang 50. Dia sengaja kaget. 50 macam ke 35. Jangan percaya. Masa 50 sama dengan 35 dan 15 di mana? Kalau ada orang datang tanya, ibu, ya ini siapa? Ini siapa ini? Ini saya punya anak nona yang pertama. Dia sengaja kaget. Anak nona sama ke kakak adik. Jangan percaya. Masa mama dengan anak seperti kakak adik? Mama dengan anak kalau seperti kakak adik itu hanya 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia punya anak nona itu muka terlalu tua. Jadi dia punya mama itu. Atau kemungkinan kedua, dia punya mama itu nikah terlalu muda. Mungkin umur 5 tahun sudah nikah. Jangan hanya minta yang sama-sama 1, 2, 3. Umur 60 tahun. Ada jabatan, tidak ada jabatan, sama saja Bapak. Pensiun. Rata-rata ASN, TNI, Polri, perusahaan, pendeta, usia 60, stop. Waktu kita masih aktif itu kita datang, orang bisa bilang, cepat laksanakan, lanjutkan, hormat. Bisa aktif. Pensiun. Anak yang baru kuliah habis 3 bulan dia kita dari Jawa Barat, dia bilang, Pak C, asam urat aman kah? Sudah umur 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tingkat. Pakai tongkat mau naik di lantai 2. Tidak jadi.
Umur 80 tahun, kalau Tuhan izinkan kita umur panjang, pendeta orang, itu bahkan kaya atau miskin pun tidak penting. Tidak mungkin beli daging babi 2 kilo makan sendiri, tidak mungkin. Kolesterol, asam urat, diabetes, darah tinggi, jantung, gigi tidak ada. Orang lain masih kunyah, ngam. Dia tidak kunyah, dia seperti mall saja. Mall dia perasa suami, paling hanya. Adil, sama-sama 1, 2, 3. Cari apa? Di dalam dunia sekarang, cari dunia tentu binasa. Lebih baik cari Yesus yang penuh cinta selamanya. Jadi, mama dong kasih tahu suami, bapak ada di mana? Mana tunjuk. Oh, baju merah. Siapa itu yang pakai baju merah? Mau bilang kerja tapi jangan lupa yang rohani. Amin toh. Terus tadi tanah yang tidur dia punya siapa itu? Gio. Ah itu urusin. Keadilan. Yang kedua kata apa ibu pendeta? Yang kedua itu keadilan apa? Menggerakkan apa? Tema itu baca doa bantu dulu. Perdamaian tadi sudah, keadilan sudah, kesejahteraan. Sama-sama 1, 2, 3. Untuk kesejahteraan saya ingin menjelaskan dari kata damai sejahtera. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah 3, 2, 1. Jemaat hafal ikut yang pendeta bilang, damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Ulang. Segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Jemaat, yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia tidak semuanya manis. Untuk mendatangkan kebaikan bagi umat manusia, bahkan Yesus harus dikorbankan mati di kayu salib untuk mendatangkan kebaikan. Amin toh. Jemaat, pernah sakit gigi? Enak. Itu orang yang menyanyi bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Itu karena dia belum rasa. Sakit gigi itu terlalu mengerikan. Tidur tidak bisa, kepala di bawah, kaki di atas. Orang putar lagu bilang, nah siapa yang sakit gigi? Dia ambil air, dia taruh gula banyak, bikin manis tinggi, baru dia kumur-kumur. Kita bilang, Pace, kenapa sakit gigi kumur-kumur ini air gula? Terus dia bilang, biar ini ulat amel yang manis-manis ini, kok dia tidak usah ganggu-ganggu kita. Untuk sebuah penyembuhan, dia obat bisa pahit, mama. Bisa pahit. Sama kan? Ya. Kadang-kadang untuk mendatangkan kebaikan bagi kamu ini, orang tua bisa tempelin kamu. Untuk mendatangkan kebaikan. Terus dulu, anak-anak, ada yang salah bahasa dengan orang tua omong dia tidak dengar, dia banting pintu. Ada. Kamu banting pintu itu karena kamu belum tahu dia harga berapa. Saya kasih tahu kamu. Kalau kamu sudah tahu dia harga, kamu tutup dia hati-hati. Ibu-ibu, kadang-kadang untuk mendatangkan kebaikan bagi istri itu, suami bisa marah istri. Stop. Bukan pagi-pagi, bukan urus suami, dia siaran langsung. FB Pro. Bukan bikin kopi tapi bangun pagi-pagi dia bilang, "Hai guys. Waktunya menggoreng telur, guys." Padahal dia pun dapur pun kotor. Ada begitu di sini kok, guys? Bisa tunjuk itu ibu, guys? Berhenti ya ibu, guys. Mam pendeta, kita ini kadang-kadang kehilangan kasih. Dari sini dia mau pergi ke Gunung Botak itu. Ada orang celaka, dia tidak tolong. Siaran langsung. Hai guys, ada yang celaka guys. Motor metik guys. Dia habis siaran langsung guys, meninggal. Dia meninggal. Jadi kasih itu jangan hanya diucapkan. Kasih itu sebuah tindakan yang membawa damai sejahtera.
Ini mama, ada anak yang mama kirim dia pergi sekolah begitu, ada. Di mana? Dia sekolah di mana? Saya kira dia sudah libur. Dia sekolah, jemaat. Orang tua kirim dia anak sekolah di Malang itu bukan karena dia tidak suka dia anak lu berangkat, bukan. Dia juga sedih. Dia juga tidak mau itu anak susah di sana, tapi untuk mendatangkan kebaikan. Yang pagi-pagi itu anak telepon, tining, mama, mama ada baik-baik. Kenapa? Tadi malam saya ada mimpi mama. Dia pun mama langsung bilang, mau berapa nak omong? Jangan modus. Kita kirim kita pun anak dong pikir kerja, pergi sekolah di mana-mana itu bukan karena kita tidak sayang dong toh, untuk mendatangkan kebaikan. Ini anak kayak berapa? Tambah lagi. Bapak dengar. Masa kok dia mau bermain, saya dia cari anak bermain. Padahal dia pun mama bapak bisa sedia kasih dia teman bermain satu. Nah, untuk mendatangkan kebaikan. Kamu sudah dengar? Itu penting itu. Damai sejahtera. Kalau gereja penuh dengan yang orang-orang yang tadi, kasih yang tidak terpatahkan, penuh keadilan, penuh kasih, penuh pendamaian. Itu gereja pasti pun bagus. Iya toh? Orang yang tidak ada kasih itu yang orang kerja dia tidak ada, pas makan dia hadir. Dia hadir duluan baru dia duluan, dia sampai. Ada di sini. Ibu-ibu atau bapak-bapak? Nah, begitu. Sudah. Saudara-saudara, pekerjaan pendamaian itu yang Tuhan kasih di kita. Sekarang saya tutup khotbah ini. Bagi yang baju merah dong. Dengar. Pendeta penatua diaken adalah panitia penyelenggara perayaan damai sejahtera di dunia. Tuhan itu dia bisa kerjakan damai sejahtera, tapi dia panggil kita sebagai panitia. Ini panitia dong harus rasa duluan damai sejahtera itu ke mana. Baru dia bisa mengerjakan itu damai sejahtera di tengah-tengah dunia. Kalau dia sendiri tidak ada damai sejahtera, tidak bisa. Dia harus rasa itu damai sejahtera. Majelis mana yang dia tunggu waktu mau periode habis, yes, bebas. Ada. Dan tunjuk waktu. Ini kawan Nuah satu lagi. Nah saudara, ya kita mesti duluan kita yang rasa damai sejahtera. Kan kita penyelenggara damai sejahtera toh. Contoh yang paling gampang. Kalau tidak mau jemaat terlambat, mama jangan datang terlambat. Amin toh? Aman. Ada majelis di tempat lain. Itu dia menghindar dari baca Alkitab. Jadi orang semua masuk baru dia sengaja datang. Baru pakai stola merah, bayangkan. Jangan begitu. Tidak baik itu. Amin toh? Selamat hari jadi Tuhan Yesus memberkati. Tunduk kepala semua di hadapan Tuhan. Angkat hati. Mau berdoa. Jangan tidur. Nikmati 1-2 menit dengan Tuhan.